Halo semua, salam sepak bola Indonesia, salam Napi Bongkar, dan mudah-mudahan para supporter dari Napi Bongkar ini terus mendukung tim kebanggaan kalian, PSBS Biak di Berliga 1 musim ini, dan ini adalah pencapaian bagi PSBS Biak tampil di kasta teratas sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya di musim ini. Dan kita tahu di pekan ke-9 tim Badai Pasifik harus menelan kekalahan dari Borneo FC dengan skor telak 3-0, dan minggu ini akan menghadapi Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Dan di video kali ini kita akan membahas persiapan PSBS Biak jelang menghadapi Bali United pada hari Minggu. Kita tahu saat ini Bali United berada di puncak klasemen sementara dari Liga 1 dengan torehan poin 20, sementara PSBS Biak masih berkutak-katik di papan tengah klasemen sementara di posisi ke-10 dengan torehan poin 12, dan ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi PSBS Biak untuk bisa mengalahkan pemuncak klasemen sementara Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Dan saat ini para pemain dari PSBS Biak terus berlatih serius dalam menghadapi Bali United di Stadion Samudra Kutah Bali, dan ini sudah disampaikan oleh Coach Emerald Abus selaku pelatih kepala PSBS Biak yang mengatakan bahwa para pemain dari PSBS Biak setelah balik dari kota Balikpapan menuju Pulau Dewata Bali, para pemain dari PSBS Biak ini sangat-sangat dalam kondisi fit untuk bisa tampil menghadapi Bali United di pekan ke-10 ini, dan mudah-mudahan para pemain dari PSBS Biak ini tidak ada yang cedera, apalagi kita akan kehilangan dua amunisi lini pertahanan yaitu Jemerson Xavier dan juga Marco Sandi. Dan saya ingin menyampaikan bahwa untuk para pemain dari PSBS Biak saat menghadapi Bali United harus fokus, konsentrasi, dan menjaga chemistry antar pemain, kurangi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kekalahan dari Bali United ini, karena kita tahu Bali United adalah tim yang sangat-sangat superior dan juga bisa menciptakan gol dari serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain lini tengah dari Bali United ini, dan ini yang akan harus dijaga oleh para pemain PSBS Biak, apalagi lini pertahanan dari PSBS Biak ini tidak begitu baik dan harus betul-betul mewaspadai counter attack yang dilakukan oleh para pemain dari Bali United. Dan mudah-mudahan PSBS Biak bisa tampil lebih baik lagi saat menghadapi Bali United, karena ini adalah pertandingan penting bagi PSBS Biak untuk bisa menjaga asa tetap bertahan di Liga 1, walaupun perjalanan dari PSBS Biak untuk musim ini masih panjang dan kita akan menantikan lagi bursa transfer di paruh kedua musim ini dari Liga 1. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan yang diberikan oleh manajemen dari PSBS Biak untuk bisa merekrut pemain-pemain yang berkualitas di putaran kedua ini, karena kita tahu skuad dari PSBS Biak saat ini belum cukup untuk bisa bersaing di BRI Liga 1 musim ini, walaupun sederet pemain-pemain yang sangat-sangat luar biasa menghiasi skuad PSBS Biak ini, tetapi kita tahu saat ini PSBS Biak masih sulit untuk bisa bersaing di BRI Liga 1, dan mudah-mudahan manajemen mendengarkan keluhan-keluhan dari supporter Napi Bongkar ini agar bisa mengevaluasi
para pemain yang tidak menunjukkan performa yang baik di tim PSBS Biak untuk musim ini. Dan itu saja info terbaru dari PSBS Biak jelang menghadapi Bali United, dan kita akan nantikan perjuangan dari PSBS Biak di BRI Liga 1 ini di musim 2024-2025 yang melakukan debut perdana mereka di kasta teratas BRI Liga 1. Apakah PSBS Biak bisa bersaing untuk bisa bertahan di BRI Liga 1 ini, ataupun akan bisa menjuarai kompetisi Liga 1 musim ini? Karena kita tahu 3 tim promosi dari Liga 2 musim lalu, yaitu PSBS Biak, Maluku United, serta Semen Padang, ini hanya PSBS Biak yang bisa bersaing di BRI Liga 1 bersama Maluku United, walaupun masih berada di papan tengah klasemen sementara. Tetapi kita tahu runner up Liga 2 musim lalu, yaitu Semen Padang, ini sangat-sangat sulit untuk bisa bersaing di BRI Liga 1, apalagi saat ini Semen Padang berada di zona degradasi dengan torehan 4 poin. Tetapi walaupun kita memiliki poin yang lebih tinggi daripada 2 tim promosi dari Liga 2 ini, tetapi banyak PR yang harus dilakukan oleh manajemen dari PSBS Biak untuk bisa merombak skuad di putaran kedua nanti. Mudah-mudahan manajemen bisa memberikan kesegaran bagi para pemain-pemain yang akan memperkuat PSBS Biak di BRI Liga 1 musim ini. Dan kita tahu untuk finansial dari manajemen PSBS Biak ini tidak main-main, apalagi ditopang dengan sponsor-sponsor yang sangat luar biasa, PT Freeport, dan ini akan menjadi tantangan bagi manajemen PSBS Biak. Jika tidak merekrut pemain-pemain di putaran kedua ini, maka kemungkinan besar PSBS Biak akan sulit untuk bisa bersaing di BRI Liga 1 musim ini. Dan itu saja info terbaru dari PSBS Biak. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan yang diberikan oleh manajemen PSBS Biak di putaran kedua nanti. Salam Api Bongkar.